Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan SNMPTN tahun 2020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas sedikit tentang persiapan yang harus dilakukan oleh siswa-siswi yang telah dinyatakan lulus SNMPTN. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bagi kalian yang telah dinyatakan lulus melalui jalur SNMPTN. Sedangkan bagi siswa-siswi yang belum dinyatakan lulus, jangan berkecil hati karena kalian masih ada kesempatan untuk mengikuti jalur SBMPTN. Sedangkan siswa yang telah lulus SNMPTN maka tidak diizinkan lagi untuk mengikuti SBMPTN. Walaupun kalian tidak akan mengambil prodi dan PTN yang telah dinyatakan lulus ini. Namun untuk kesempatan mengikuti SBMPTN itu tidak diperbolehkan lagi. Baik, sebenarnya pada video saya kali ini itu hanya menjawab tentang pertanyaan yang ditanyakan oleh siswa-siswi di sekolah saya. Mereka menanyakan, "Pak, kami sudah lulus SNMPTN. Kemudian apa lagi yang harus kami lakukan? Kemudian apa-apa saja bahan yang harus kami persiapkan?" Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengatakan terlebih dahulu bahwa kalian yang dinyatakan lulus SNMPTN tahun 2020 ini belum tentu kalian menjadi mahasiswa 100% di kampus tujuan tersebut. Karena kenapa? Bisa saja dari kalian itu tidak akan mengambil prodi ataupun PTN yang telah diluluskan ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan tersebut, di sini saya ingin mengatakan bahwa kalian yang sudah dinyatakan lulus SNMPTN, kalian akan melewati beberapa tahapan ke depannya. Tahapan yang pertama yaitu nanti akan ada verifikasi data akademik. Kemudian yang kedua ada pengisian dan pembayaran UKT. Untuk dua poin ini, di mana bisa kalian melihat informasinya? Pihak LTMPT itu sudah mengatakan bagi siswa yang dinyatakan lulus SNMPTN silahkan untuk menuju ke laman ataupun website PTN tujuan masing-masing. Baik, di sini akan saya coba contohkan salah satu siswa di sekolah saya yang mana yang bersangkutan ini lulus di Universitas Syah Kuala. Di sini saya akan mencoba mengunjungi website kampus Universitas Syah Kuala ini. Ya, ini adalah websitenya. Kemudian di sini juga ada informasi verifikasi data akademik bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi SNMPTN 2020. Ya, di sini sangat jelas dikatakan bahwa kalian itu masih dinyatakan calon mahasiswa. Artinya kalau calon mahasiswa itu belum 100% kalian menjadi mahasiswa. Ya, di sini juga saya sudah mengunduhnya. Ya, ini adalah pengumuman dari Universitas Syah Kuala tentang siswa jalur SNMPTN. Ya, saya coba bacakan yang poin nomor 1, penyerahan rapor asli. Bagi kalian yang lulus di Universitas Syah Kuala ini, silakan kalian mempersiapkan rapor asli. Kemungkinan untuk PTN yang lain juga sama, yaitu mempersiapkan rapor asli. Kemudian yang kedua, sertifikat prestasi asli sesuai dengan yang diupload pada saat pendaftaran SNMPTN tahun 2020. Jadi apabila kalian pernah mengupload sertifikat, silakan untuk kalian lampirkan sertifikat aslinya. Bagi yang tidak mengupload maka tidak perlu. Kemudian selanjutnya ada fotokopi kartu tanda peserta SNMPTN. Boleh yang hasil fotokopi, boleh juga yang aslinya. Artinya yang asli adalah hasil download ataupun hasil unduhan saat kalian mendaftar SNMPTN dulunya. Boleh kalian print dan serahkan. Kemudian jika ada siswa yang belum sempat mengunduh kartu, pihak LTMPT itu sudah meringankan, yaitu akan dibuka kembali pencetakan ulang kartu pendaftaran itu pada tanggal 10 April. Pada tanggal ini sampai pada tanggal 10 Mei 2020. Mulai pada tanggal ini silakan kalian
login kembali di akun LTMPT, kemudian kalian ambil SNMPTN, pendaftaran SNMPTN, kemudian silakan kalian coba unduh kartunya apabila bagi yang kemarinnya tidak sempat mengunduh ataupun mendownloadnya. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa setiap PTN itu berbeda alurnya, ataupun setiap PTN itu berbeda penerimaan berkas dan bahan untuk siswa yang lulus seleksi SNMPTN. Misalkan saya berikan contoh yang kedua, yaitu di kampus UTU ataupun Teku Umar, ini juga ada di Aceh. Di sini saya sudah mencoba melihat syarat-syarat dari mereka itu berbeda dengan syarat yang dari Universitas Syah Kuala tadi. Di sini bisa kita perhatikan ini adalah kelengkapan berkas yang harus disiapkan bagi siswa yang lulus di kampus Teku Umar ini. Yang pertama diminta adalah SKL asli, surat keterangan lulus asli. Kemudian rapor asli semester 1 sampai semester 5. Di sini di Unsyah juga sama, yaitu rapor asli adalah rapor semester 1 sampai semester 5, ataupun nilai yang pernah diinput oleh pihak sekolah melalui PDSS itu adalah nilai semester 1 sampai semester 5. Mereka ingin melihat apakah benar yang diisi oleh sekolah ataupun hanya direkayasa oleh sekolah. Jika terjadi kekeliruan data yang asli dan yang telah diupload oleh pihak sekolah, bisa saja kalian itu digagalkan oleh pihak kampus karena memanipulasikan data. Kemudian kalau pihak Teku Umar ini mereka juga ada meminta kartu SNMPTN. Juga di sini ada kartu SNMPTN yang diminta oleh pihak Unsyah. Kemudian di sini ada diminta KK, kartu keluarga, kemudian KTP orang tua, ayah dan ibu. Sedangkan di Universitas Syah Kuala itu tidak. Nah, jadi makanya saya katakan bahwa setiap kampus ataupun setiap PTN itu berbeda-beda. Makanya kalian selalu mengupdate informasi yang ada di kampus tujuan masing-masing. Kemudian selanjutnya pihak kampus itu akan memverifikasi data akademik ataupun rapor tadi. Setelah itu akan diumumkan kira-kira ada berapa sekolah ataupun ada berapa siswa yang datanya tidak sesuai dengan data aslinya. Bagi siswa yang tidak sesuai data, mungkin pihak sekolah lupa, kemudian dalam menulis angka misalnya 89, kemudian terketiknya 98, mungkin kan itu salah satu kesalahan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Nanti jika terjadi hal yang seperti itu, maka pihak daripada kampus itu biasanya akan memberikan masa sanggahan. Ya, di sini bisa kita perhatikan calon mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus verifikasi rapor diberikan kesempatan melakukan klarifikasi melalui media sosial WhatsApp ataupun WA dengan didampingi oleh kepala sekolah ataupun guru yang ditunjuk oleh sekolah. Ya, di sini misalkan ada terjadi yang saya katakan tadi, apabila terjadi kesilapan daripada sekolah mengentry nilai kalian, maka nanti pihak sekolah akan mendampingi kalian untuk berurusan dengan panitia kampus tersebut. Kemudian tahapan yang terakhirnya yaitu adalah pendaftaran ulang, yaitu yang seperti saya katakan tadi adalah pengisian dan pembayaran UKT. Pengisian dan pembayaran UKT bermakna di sini adalah mengisi data kemudian membayar SPP ataupun membayar uang pembangunan yang ada di kampus tersebut. Kemudian bagi mahasiswa yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri. Ya, mungkin ini secara tegas pihak kampus sudah menyampaikan bagi yang tidak mendaftar ulang maka dianggap dia mengundurkan diri. Intinya yang ingin saya sampaikan bahwa informasi pendaftaran ulang siswa jalur ataupun lulus seleksi SNMPTN itu di kampus PTN tujuan masing-masing. Makanya kalian jangan telat informasi, silahkan dibuka dan diupdate website ataupun laman kampus tujuan masing-masing. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.